Ya, jadi ini pertanyaan yang ditanyakan setiap tahun, setiap tanggal 28 Oktober. Bagaimana kita memaknai Sumpah Pemuda dalam era sekarang gitu ya. Oke, saya senang banget tadi Gusti Bre udah ngomongin ya itu soal persatuan. Tapi gini, saya mau mundur dulu sedikit. Kalau tadi Gusti Bre ngomong ketika kita bicara Sumpah Pemuda kan kita ngomongin soal persatuan ya kan. Karena selalu gitu, yang digemakan tuh selalu ini soal persatuan loh, berbeda-beda tapi satu tujuannya, ya kan? 217 ya kan? Nah, beda-beda satu tujuan. Tapi sebenarnya dia enggak muncul begitu aja teman-teman. Gitu. Ini bukan sesuatu yang sebelum kita ngomongin soal persatuannya, kita mundur dulu sebentar boleh enggak? Saya pengen ngajak teman-teman untuk mundur dulu sebentar. Bahwa si persatuan itu, bahwa si Jong Ambon, Jong Jawa, Jong Sunda, Jong Makassar, Jong manapun itu, saat itu tahun 1928 itu, dia nggak muncul, nggak kalau bahasa Prancisnya itu nggak mecutut gitu nggak. Dia nggak langsung nongol gitu aja. Sumpah Pemuda itu bukan sesuatu yang tiba-tiba yang Garex makina gitu ya, bukan sesuatu yang tiba-tiba dimunculin sama Tuhan, meletuk gitu, enggak. Dia adalah sesuatu yang diupayakan dan itu bentuknya gelombang. Artinya dia enggak tiba-tiba berdiri sendiri. Yang paling penting kalau menurut saya sebenarnya sebelum kita bicara persatuan, ketika kita bicara Sumpah Pemuda, saya tuh selalu ingat omongannya Gus Dur. Ada yang kenal Gus Dur gak sih? Masih kenal kan ya? Kenal dong. Ya, itu dulu dia suka main di rumah saya. Orangnya baik banget. Saya suka dikasih duit sama dia. Meskipun sayang saya gak dikasih pekerjaan. Ya. Sayangnya. Nah, jadi Gus Dur tuh selalu ngomong gini, ketika kita bicara persatuan pasti yang ada dalam kepala kita ini kita sama-sama perdamaian, ya kan? Kita nggak konflik dong, kan gitu. Kalau kita bersatu kita nggak konflik, ya kan? Nah, Gus Dur tuh selalu ngomong gini, nggak ada perdamaian tanpa keadilan. Jadi keadilan itu harus muncul sebelum perdamaian. Dan ini penting dalam konteks Indonesia hari ini. Jadi kalau kita ngomongin soal persatuan Indonesia untuk sesuatu yang lebih baik dan segala macam, kita harus mundur. Keadilannya ada apa enggak? Karena sulit kita bisa ngomongin Indonesia maju, Indonesia emas, ya kan? Kalau kita nggak dapat keadilan, kalau teman-teman nggak dapat keadilan. Makanya penting, Gus Dur tuh dia hobi banget ya belain agama lain, suku lain, ya kan? Gitu. Sampai dibilang, dia mah kafir tuh hobinya belain yang lain gitu. Tapi itu bukan tanpa sebab. Sebabnya harus ada keadilan. Dan keadilan paling dasar adalah identitas. Dan itu yang sebenarnya muncul di 28 Oktober 1928. Bahwa persatuan itu tidak menihilkan yang lain. Tidak menihilkan identitas kita. Identitas kita kemudian jadi sesuatu yang harmoni. Kita ini Indonesia itu nggak kayak Amerika melting pot. Enggak, kita bukan melting pot. Gitu. Kita gado-gado. Semuanya nyampur. Ada bumbunya di situ namanya Pancasila, maka dia jadi satu makanan yang harmonis. Nah itu yang paling penting. Tapi kita sadar nih, saya lagi ngunyah kacang panjang. Oh saya lagi makan jagungnya nih. Kadang-kadang ada tolo lebusnya gitu di situ. Nah ini yang paling penting. Jadi identitas, representasi itu penting. Identitas itu penting untuk diakuin. Dan itu yang sepanjang saya hidup, saya belajar dari Gus Dur. Sepanjang Gus Dur hidup, iya benar. Itu saya belajar dari Gus Dur itu. Bahwa ketika kita bicara soal persatuan, kita nggak bisa ngomongin persatuan dulu kalau timpang. Kalau hubungannya toksik nih, ayo siapa di sini yang suka
Yang masih punya hubungan masih di toxic relationship? Nggak ada yang angkat tangan. Wow, luar biasa. Oh, ada sih. Ada yang gitu. Malu. Kenapa malu? Pelakunya? Hah? Enggak kan? Enggak kan? Nah, saya sering nanya, kenapa sebuah hubungan dibilang toxic relationship? Apa? Karena ego. Munculnya gimana? Kita taunya gimana itu ego? Kalau dalam toxic relationship. Hah? Menang sendiri, ya munculnya kita taunya dari mana? Jadi ada satu pihak yang dia maunya menang sendiri gitu ya. Ada lagi? Hah? Komunikasi kurang baik. Oke. Kurang pulsa kayaknya itu mah. Susah sinyal. Susah sinyal. Ada lagi? Gimana kalau manipulasi? Sering dengar kan ya, dia kan di gaslighting tuh. Ya kan? Jadi ini tadi yang ngangkat tangan toxic relationship sedikit ya, tadi beberapa. Gitu. Ya, yang setengah, yang sisanya nggak tahu emang nggak mau ngaku atau emang enggak, atau emang dalam hubungan yang sehat, atau emang adalah orang-orang yang bertanya, when ya, nggak tahu juga, jadi nggak bisa menjawab. Nah, tapi katanya nih karena ada manipulasi, ya kan? Hari ini data orang miskin Indonesia berubah. Bukan karena masyarakatnya jadi makin makmur, tapi karena datanya diganti, standarnya diturunkan, dinaikkan, ya kan? Gitu. Manipulasi nggak tuh? Di gaslighting, ya kan? Kalau kamu tertib, kalau kamu demonya tertib, kamu nggak akan diapa-apain. Ancaman nggak tuh? Jadi kalau saya tanya siapa yang saat ini masih di toxic relationship? Jeng jeng, langsung banyak yang ngangkat tangan. Karena toxic relationship nggak hanya di pasangan, di negara juga ada. Salah satunya karena nggak diakuin. Iya. Karena apapun yang muncul nggak dianggap, diinvalidasi, bahkan ditekan. Nah, kalau kita bicara Indonesia hari ini, maka kita yang punya perbedaan ini, punya identitas masing-masing ini, mungkin perlu sadar setiap identitas membawa kekuatannya sendiri. Itu sebabnya penting. Itu sebabnya dulu waktu 28 Oktober 1928 mereka bilang, kita gabung yuk. Karena ternyata setiap jong ini punya kekuatannya sendiri. Dan ini kita satukan. Dan ini penting hari ini kita menyatukan identitas kita sama-sama supaya kita mencapai masyarakat Indonesia yang adil. Karena di situ jalan menuju Indonesia emas. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Inaya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.